The Dark King, Rayleigh. Atas dasar apa Rayleigh mendapatkan gelar sebagai seorang raja? Apakah kekayaan, ketenaran, kekuatan, atau hanya karena dia menikah dengan sang ratu, yaitu Ratu Kuja, Shaki? Apa yang sebenarnya membuatnya mendapatkan sebutan raja tersebut? Bukankah itu masih menjadi misteri terkait kenapa Rayleigh, sang tangan kanan Raja Bajak Laut, mendapatkan sebutan Mayor Rayleigh atau sang raja kegelapan? Toh jika kita melihat cara bertarungnya, tidak ada indikasi sebagai kegelapan atau apapun itu. Nah, Garcuplacers, di film di sini, di video ini kita akan coba bahas mengenai kisah dari sang tangan kanan, First Mate, wakil kapten Raja Bajak Laut, yaitu Goldie Roger. Dan seperti biasa, pastikan tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Waduh. Ya, ini adalah sebuah kisah tentang seseorang yang berdiri di samping sang raja terhebat yang pernah ada, yaitu Raja Bajak Laut, Goldie Roger, yang mengubah dunia ini. Silvers Rayleigh yang hidup dalam bayangan gelap, sosok yang sangat penting dan dihargai oleh semua kalangan bajak laut, yang bahkan seseorang seperti Kurohige pun takut dan memutuskan untuk tidak melawannya. Yang Rayleigh sendiri, padahal dia bilang jika mereka bertarung, dia sendiri tidak yakin bakal memenangkan pertarungan tersebut. Yang berarti reputasinya lah yang membuat mereka dapat selamat dari gempuran seorang Yonko. Ya, sesuatu yang menurut saya membuat One Piece ini sangat berbeda, di mana bahkan sebuah reputasi dapat membuat seorang mundur dan tidak jadi bertarung. Dimana mungkin jika itu adalah serial lain, mereka akan asal jebret saja buat tarung, mau reputasi A, B, C, bahkan dewa sekalipun bakal dihajar baik. Tapi kalau kita ambil dari sisi real atau psikologi, itu adalah hal yang masuk akal jika kita takut terhadap reputasi suatu orang kan, apalagi jika seorang tersebut sangat hebat atau memiliki jabatan yang tinggi. Jadi untuk hal ini menurut saya Oda mengambil langkah yang sangat cermat. Nah, kembali ke pertanyaan awal, apa yang membuatnya menjadi seorang raja? Ini adalah hal yang sama yang menjadi tema di serial ini. Atau bukankah Luffy pun ingin menjadi Raja Bajak Laut? Gelar yang bahkan Roger sendiri tidak mengerti kenapa dia bisa mendapatkan gelar tersebut. Karena yang menyebarkannya adalah Morgan terkait dirinya yang sudah mengelilingi seluruh Grand Line saja. Jadi memang gelar raja untuk Roger itu tidak ada hubungan dengan dia sebagai yang terkuat di dunia ini ya. Tapi dengan dia yang berhasil mengelilingi Grand Line saja, itulah yang membuatnya mendapatkan gelar sebagai seorang raja. Tapi itu sudah pasti jika dia berhasil mengelilingi Grand Line, maka dia pun pasti sangat kuat ya. Ya, ini sudah seperti sesuatu yang menjanjikan lah, atau saling terhubung satu sama lain. Tapi apa yang kita tahu dari sejarah untuk sang tangan kanannya, yaitu Silvers Rayleigh? Dia ini terlahir di sebuah pulau yang tidak disebutkan sampai sekarang. Namun kita tahu dia hidup sangat malang sekali dengan rumahnya yang terbakar, dan bahkan dia mencuri perahu untuk hidup. Bahkan pula dia memiliki sifat pemabuk dan main wanita sampai di usia tuanya sekarang, dimana menurut saya Rayleigh ini dapat dibilang cukup gila lah. Dia bahkan menjual dirinya sendiri sebagai budak hanya untuk mencuri uang saja. Yang di flashback juga terlihat jika Rayleigh tidak memiliki tujuan, namun ternyata takdir berkata lain. Dia bertemu dengan seorang yang cukup gila untuk mengajaknya berlayar di lautan. Ya, orang itu adalah Roger dengan topi jeraminya, dan dia pun berkata, pertemuan ini adalah takdir, mari kita menjungkir balikan dunia ini bersama-sama. Dan di pertemuan pertama, Rayleigh yang bingung hanya berkata, hahaha, apa-apaan kau sudah gila ya, pergi sana. Yang ternyata pada akhirnya mereka pun harus berlayar bersama. Yang jika kita asumsikan Roger ini sama seperti Luffy ya, mereka berlayar di usia 17 tahun, yang bukankah sangat pas juga jika Roger berusia 17, maka Rayleigh berusia 19 tahun, yang sama persis ketika Zoro berlayar dengan Luffy juga. Maka pelayaran pertama mereka terjadi genap di 50 tahun yang lalu. Yang ingatkah juga kalian, dimana Brook sendiri pada berkata apakah dia mendengar seorang rookie yang bernama Roger 50 tahun yang lalu. Jadi dari sini cukup semakin masuk akal ya jika Roger sudah berlayar 50 tahun yang lalu. Yang dari situlah akhirnya lahir bajak laut Roger dengan kedua raja yang dikenal saat ini manusia paling berpengaruh di dunia. Yang selama bertahun-tahun Roger merekrut cukup banyak kru, dimana yang cukup terkenal adalah The Silhouette Man yang saya bahas sendiri di video lain, yaitu Scopper Gaban. Lalu masih ada beberapa karakter lain seperti Sigil dan 20 karakter lain yang aneh-aneh yang namanya pun
pun bisa kalian lihat sendiri. Dimana dari sifat krunya pun cukup mirip dengan bajak laut topi jerami, dimana Roger sang kapten tetapi krunya dapat dengan bebas menghujat atau menghajar kaptennya ini sendiri layaknya seorang teman. Yang jika dilihat dari kebodohan Roger, maka cukup yakinlah ya krunya inilah yang mengurusi segala urusan operasional di kapal tersebut yang lagi-lagi sama seperti Luffy. Hebatnya dengan itu semua, mereka dalam waktu 11 tahun di 39 tahun yang lalu berhasil sampai ke ujung Grand Line yang dilalui oleh log post yaitu Lodestar Island. Dimana di situ akhirnya mereka tahu bahwa pulau terakhir bukanlah pulau Lodestar, tetapi ada satu pulau lain yang butuh waktu 14 tahun bagi mereka untuk menemukan Loftail dengan bantuan Oden di 25 tahun yang lalu. Yang sebenarnya ini adalah timeline yang cukup lama jika kita relatifkan dengan timeline yang kita lihat dari karakter utama kita yaitu Luffy, di mana mereka ini baru berlayar kurang dari 3 tahun tapi sudah sampai dan levelnya sudah setinggi itu. Yang perlu diingat bahwa Luffy saat ini masih 19 tahun, berbeda dengan leluhurnya mungkin seperti Roger atau mungkin Garp yang cukup terkenal di usia yang cukup tua juga. Lalu kembali lagi, Raja Kegelapan, Mei-O, seperti julukannya, dia ini tinggal di kegelapan dengan baik dan benar-benar tidak terlihat dari pandangan dunia. Bahkan dia bisa hidup dengan bebas di sebuah pulau yang dekat dengan pemerintahan dunia yaitu Sabondi Archipelago. Yang padahal dari semua narasi yang ada, seluruh mantan kru dari Roger dikatakan harus diadili dengan sangat parah, yang bahkan istri dan anaknya saja harus dieksekusi seperti itu. Tapi Rayleigh dia malah bersantai dengan main cewek, mabok-mabokan, dan mengawini mantan Ratu Kuja alias Shaki. Yang aduh ini kane banget nih untuk Rayleigh hidupnya. Dia pula bekerja sebagai pelapis kapal untuk dapat pergi ke Fishman Island kan, atau mungkin dia bisnis lah di sananya yaitu sebagai pelapis doang. Ingat sang tangan kanan Raja Bajak Laut, tugasnya cuma seperti itu, ya sebuah pensiunan dengan kehidupan yang dibilang gak layak-layak banget ya untuk seseorang dengan julukan raja lah seperti Rayleigh. Tapi untuk seorang yang mengetahui dan berada di area yang sama seperti Rayleigh ini, contohnya adalah Garp, dia sendiri berkata bahwa kita jangan berani-berani untuk menyentuh Rayleigh karena kita harus menyiapkan banyak kapal perang besar untuk dapat mengalahkannya dan kemungkinan kita juga akan kehilangan orang-orang terbaik kita. Ya, itu adalah hanya untuk satu orang Rayleigh saja loh. Dia bukan ngomongin seluruh bajak laut Roger atau beberapa bajak laut Roger, tapi untuk Rayleigh seorang saja. Yang bahkan Shaki pun istrinya saat sedang hype para supernova dengan buronan 100 juta berry, yang bahkan pada saat itu Luffy buronan cukup tinggi di 300 juta berry. Yang lagi-lagi kita masih hype lah masalah kekuatan mereka-mereka yang cukup unik yang pasti bakal gila banget nih. Wih, buronan ratusan juta berry kuat apa? Saat seluruh kru mengkhawatirkan keselamatan pelapis kapal tua tersebut, di situ Shaki berkata, tenang saja, dia ini 100 kali jauh lebih kuat dibandingkan kalian semua. Ya, dari kalian semua, ibarat 11 versus 1 dia sendiri pun, Rayleigh masih 100 kali lebih kuat, jadi cukup terbayangkan seberapa kuat satu karakter ini. Yang akhirnya drama penyelamatan di Sabondi pun terjadi dengan Kizaru lah, Sentomaru, dan Kuma yang terlibat di dalamnya sama seperti calon di Pulau Egghead sekarang. Yang dari perjalanannya bersama dengan Roger, Rayleigh tidak hanya tahu bagaimana sejarah dunia ini terbentuk, tapi saya yakin dia juga tahu apa yang terjadi di masa depan. Mungkin itulah alasan kenapa Rayleigh akhirnya bergerak dan tidak memberitahukan segalanya dan baru muncul lagi setelah 25 tahun lamanya kaptennya meninggal. Yang menurut saya ini adalah karena dia mengetahui apa yang terjadi untuk di masa yang mendatang. Ya tapi mungkin bukan masa depan secara pasti ya jika A akan terjadi, tapi mungkin sama seperti ramalan dari Oden lah akan kekalahan Kaido, bahwa di situ Oden pun berkata dalam 20 tahun akan ada bajak laut muda yang membebaskan Wano Kuni. Dimana itu lebih sebuah ramalan yang akhirnya terjadikan dengan Kaido yang dikalahkan oleh para Worst Generation. Jadi bedakanlah antara ramalan dengan masa depan yang pasti terjadi. Nah mungkin untuk Rayleigh pun sama, setelah dia membaca ramalan masa depan, makanya akhirnya dia nekat muncul kembali untuk membantu Luffy. Pada lagi-lagi seperti yang tadi saya bilang, dia ini sebelumnya hidup dalam kegelapan tanpa berpikir untuk muncul ke permukaan. Dia ini selama 25 tahun setelah Roger meninggal tidak diketahui ada di mana, tapi tahu-tahu dia membantu Luffy untuk menawarinya berlatih selama 2 tahun dan muncul lagi di Marineford hanya untuk memberitahu seluruh krunya terkait mereka harus latihan selama 2 tahun. Ya, kenapa harus tepat 2 tahun? Yang kalian sendiri pun sudah tahu lah jawabannya karena tadi sudah saya katakan.
Ini sama persis dengan ramalan dari Odin tadi. Dimana mungkin Relic juga tahu dalam 2 tahun dunia akan bergejolak dan terjungkir balik. Yang bisa kita bilang itu adalah timeline yang terjadi pada saat ini dan badainya berada di kapten kita alias Luffy. Dan itulah yang membuat semua cerita berjalan seperti sekarang. Relic yang dalam bayangan dalam kegelapan mengetahui dunia ini akan menjadi seperti apa dalam ramalan di timeline yang dia lihat ketika ke Pulau Laugh Tale dahulu. Hingga akhirnya dia yang tahu dunia dalam keadaan semakin parah di tahun-tahun setelah time skip. Makanya dia sedikit demi sedikit mulai bergerak satu sama lain. Yang setelah si Chibukai dihilangkan, dengan cepat dia pun langsung datang ke Amazon Lily dan melindunginya dari manusia sialan alias Kurohige. Yang Relic sendiri pun berkata dengan terang-terangan bahwa saya tahu ini kekanakan, tapi aku membencimu. Yang mungkin Relic akan sama seperti kata-kata Roger di Skypiea, bahwa kata-kata ini akan membimbingmu sampai akhir, sampai Luffy mencapai impiannya. Nah, jadi menurut saya itulah kisah tentang Relic, dimana karena kita juga tahu semua kru dari Roger mengetahui kisah Laugh Tale, Joy Boy, dan segala sejarah dunia ini, kecuali Buggy dan Shanks saja, dan semua orang yang terlihat di satu panel tersebut, yang kemungkinan besar mereka akan mulai bergerak satu sama lain, dimana Relic sudah bergerak. Lalu bagaimanakah dengan Skopper Gaban? Nah, jika kalian penasaran, kalian juga bisa tonton video tentang Skopper Gaban ini. Yang menurut saya pasti ending dari semua kejadian yang ada ini adalah untuk menyungkir balikan atau turn the world upside down, mengubah God yang sekarang dimiliki oleh Imu menjadi devil atau menjadi iblis, yang akhirnya nanti Luffy lah yang akan menjadi penyelamat untuk dunia ini. Nah, buat kalian yang ingin investasi saham tapi bosan dengan saham di Indonesia, tapi kalian lebih ingin untuk investasi saham luar negeri seperti Tesla, Apple, Google, Microsoft, dan perusahaan-perusahaan supermasif lainnya, di mana sudah bisa investasi saham hanya dengan $1 saja, yang berarti hanya dengan uang Rp15.000 saja, kalian sudah bisa mempunyai saham Apple yang secara tidak langsung kalian juga pemilik perusahaan Apple yang bisa kalian bangga-banggain nih ke teman-teman kalian. Nih, gue pemilik saham dari Apple loh, dengan beberapa persen yang kalian punya hanya dengan 15.000 saja. Dan selain itu juga, aplikasi GoTrade, dia juga tetap membagikan dividen tiap tahunnya dari perusahaan-perusahaan yang kita miliki. Nah, buat kalian yang pengen download, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana kalian akan mendapatkan gratis saham senilai $100 yang berhubungan dengan saham yang saya miliki. Nah, ayo, kalian harus mencari sumber income yang lain dan juga sudah mulai berpikir untuk investasi. Nah, kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih? Bakal dibawa kemana arah Relic untuk bergerak ke depannya? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev yang mau pamit, and I'll see you guys next time.